Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'du. Meminta orang panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita juga limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in dan sampai pada saat yang berbahagia. Baiklah, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa acara di dalam acara ini, yaitu dimensi budaya positif. Yang pertama yaitu pembukaan yang telah saya sampaikan tadi. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan dari Kepala SDN 5 Tegalpanjang. Yang keempat materi 5 doa 6 tutup. Menginjak pada acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bluetooth-nya yuk sering wasway. Bluetooth-nya udah saya. Bluetooth full. Waiting for connection. Hadirin untuk duduk kembali. Berbicara kepada acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Waktu sampai kelas saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepada kambing-kambingnya sampai kepada kita semua. Alhamdulillah kita semua dapat kumpul pada acara ini, yaitu diseminasi budaya positif. Merasa bangga dari guru-guru SD Tegal Panjang 5 ada yang menjadi calon guru penggerak. Oleh sebab itu, saya sebagai kepala sekolah, kepada yang belum harus mengikuti calon guru penggerak. Apa sebabnya? Menuntut ilmu itu diwajibkan dari mulai kita lahir sampai kita menuju yang lain. Di dalam program guru penggerak, calon guru penggerak, banyak ilmu pengetahuan atau materi-materi yang disampaikan, yang dipelajari di sana sangat bermanfaat untuk kita dilaksanakan di kelas masing-masing. Oleh sebab itu, kita semua diwajibkan untuk mengikuti program tersebut. Mudah-mudahan pada angkatan berikutnya dari kita ada yang menjadi calon guru penggerak. Ilmu pengetahuan yang ada dalam materi guru calon guru penggerak itu sangat bermanfaat. Mari kita bersama-sama mengikutinya. Mudah-mudahan kedepannya dari kita ada yang menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Ade Rohmah SPD. Menginjak kepada acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Aisubeni SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa berkumpul dalam kesempatan ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan waktu dan tempatnya bagi saya pribadi dan Ibu Bapak Guru semua. Mengucapkan banyak terima kasih bisa mengikuti bagian tugas saya mungkin ya, yaitu aksi nyata untuk melengkapi tugas saya dalam aksi nyata ini, yaitu diseminasi budaya positif. Mungkin di sekolah kita ya Ibu Bapak, untuk budaya positif sudah dilaksanakan ya. Mungkin dalam situasi sekarang masih belum begitu fokus ya, tapi sudah dilaksanakan. Kira-kira Ibu Bapak ada yang sudah dilaksanakan di sekolah kita itu kira-kira apa? Sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah, terus apa lagi? Jumat bersih. Jumat bersih, terus 5S ya, yaitu apa 5S ya? Bapak Guru? Senyum, sapa, sopan. Alhamdulillah ya. Nah, di sini penerapan budaya positif, adanya penerapan
menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah akan mempermudah untuk mencapai tujuan nasional yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang hidupnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi artinya Ibu Bapak, ketika kita melaksanakan pembelajaran anak itu kita diwajibkan untuk menuntun, yang artinya menuntun di sini yaitu kita sebagai fasilitator, ya, kita sebagai fasilitator. Jadi yang diwajibkan aktif itu anak. Nah, mungkin kebiasaan yang dulu mungkin ya, sekarang kita udah mengajar kurikulum merdeka, di mana anak itu kita tuntun untuk belajar, ya, diwajibkan untuk aktif, ya. Di sini budaya positif di sini ada yang intisarinya, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai universal. Yang kedua motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, ibu bapak, di sini kita ada disiplin yang kedua, disiplin positif ya. Nah, menurut teori kontrol dan Dr. William Glasser, yang pertama, Anda tidak bisa menghafal menilai orang lain ya, hanya Anda sendiri yang bisa menilai diri Anda sendiri, di mana makna disiplin belajar kontrol di sini, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang itu kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai ya. Nah, di sini karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda diri sendiri, berarti yang bisa mengontrol itu hanya diri sendiri. Mengontrolnya itu tentu saja dari motivasi kita. Motivasi kita itu ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar, ya, bukan dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan, ya, yang dilakukan kita itu ada tujuannya. Nah, di sini teori motivasi tersebut, ya, motivasi intrinsik di sini yang pertama untuk menghargai hukuman, yang kedua untuk mendapat imbalan, ya. Nah, kalau motivasi intrinsik berarti yang tumbuh dari diri kita sendiri, ya, tujuannya itu motivasi intrinsik itu hanya kita punya rasa tanggung jawab gitu. Jadi jangan, kalau misalkan motivasi ekstrinsik, ya, misalkan kakak ibu kepala misalkan ya, 15 menit sebelum masuk itu sudah ada di sekolah. Nah, kita mungkin kalau dari diri kita sendiri otomatis tidak hanya selalu diingatkan oleh ibu kepala sekolah gitu ya. Nah, tentunya akan sadar akan diri kalau nanti kesiangan ya buru-buru lah, atau kita kan tidak tahu kalau misalkan di jalan itu berkendara seperti apa. Jadi istilahnya sedia kayu sebelum hujan mungkin ya gitu. Nah, di sini ada model berpikir benang-benang kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, terwujudlah posisi kontrol, di mana posisi kontrol itu ada penghubung
perbuatan rasa bersalah ya. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau. Sebagai penghukum di sini, ibu dan bapak, kita sebagai ibu dan bapak guru yang di kelas, ketika anak mempunyai kesalahan, mungkin ibu bapak pernah menjadi penghukum di sini, pernah. Kira-kira siapa? Pak Arno pernah menjadi penghukum? Tidak pernah. Jadi kalau penghukum itu langsung menjadi anak bahwa anak itu salah ya. Mungkin untuk sekarang kita hilangkan, kita sebagai ibu bapak guru yang hebat, hilangkan untuk menjadi guru sebagai penghukum tersebut ya. Nah, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika anak di kelas ribut, tidak bisa memperhatikan dan tidak bisa belajar. Nah, kira-kira ibu dan bapak, kalau perbuatan kita ya, perbuatan rasa bersalah tersebut jadi dengan bahasanya bahasa lembut ya, tetapi menyentuh anak seperti bahasa ini. Anak-anak ribut, nggak bisa fokus ke pembelajaran. Dan dengan nada yang lembut ya, ibu dan bapak seperti ini. Kalian ribut terus, apa nggak kasihan sama ibu? Atau nggak kasihan sama bapak? Dari tadi ribut, bagaimana mau fokus gitu ya? Seperti itu, ya kan? Nah, kalau sebagai teman, nah, jadi posisi ibu dan bapak di kelas sebagai teman. Kalau sebagai teman, ketika ada anak yang sekali melanggar, yang kedua kali melanggar, kita seperti teman kita ya, seperti apa gitu ya. Jadi cara menegurnya itu dengan cara halus. Nah, tadi seperti ini. Ketika 2 kali atau 3 kali si anak masih melakukan hal yang sama dengan kesalahannya gitu ya. Nah, dikasih pengertian seperti ini. Misalkan ya, namanya Budi sambil senyum gitu ya, Budi luka ya, kan kemarin udah janji sama ibu katanya Budi tidak akan melanggar lagi gitu. Nah, seperti itu, jadi bahasanya lebih enak gitu ya pendengarannya. Dan yang keempat sebagai pemantau. Kalau pemantau ini seakan-akan melibatkan juga orang lain gitu ya. Kalau misalnya apa dia takut gitu, nanti ibu kepala marah loh gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, maka dari kelima ini, yang kelima ya, yang kelima sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu lebih bijak. Artinya kalau manajer mungkin kalau di sekolah itu ibu kepala ya, bapak ibu bapak kepala gitu. Nah, lebih bijak. Jadi ketika ada kesalahan baik di siswa atau di ibu bapak guru gitu, lebih bijak, ditanya dulu permasalahannya apa dan mencari solusi bareng-bareng. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, maka dari kelima posisi kontrol tersebut, menghukum perbuatan rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, di sini lahirlah segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini, yang pertama di sini ya, melaksanakan kita si anak itu ketika ada permasalahan itu dipanggil ya. Terus yang kedua, divalidasi kebutuhannya anak itu seperti apa, dan yang ketiga menanyakan kejadiannya. Nah, contohnya seperti ini Bu, Bapak. Ketika ada anak misalkan di sekolah, kalau misalkan pelajaran olahraga ya Bu Dewi,
Biasanya anak suka bawa makanan ya, bawa makanan dari rumah. Salah satu anak ada yang tidak bawa bekal, otomatis berbagi dan terkadang minta ke teman-temannya gitu, tanpa kalau jadi tanpa izin tanpa sopan gitu ya. Nah, ketika itu kan otomatis anak yang lain juga terganggu. Nah, itu memang suatu kesalahan, tapi tidak harus dihukum atau diperingati sebenarnya, tapi dipanggil. Nah, ketika dipanggil nanti apa gitu ya, kenapa, apa alasannya, mungkin ada alasan, bisa saja nggak diperhatikan sama orang tuanya gitu ya, bisa saja karena memang tidak anak itu tidak ada yang memperhatikan, mungkin ya kebiasaan kalau di kampung-kampung biasanya anak itu tinggal di sama neneknya, bisa gitu ya, kadang orang tuanya pergi bekerja di luar negeri atau di kota gitu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ibu dan bapak, ketika jadi pemikiran kita dengan pemikiran orang lain tidak akan sama. Ketika pemikiran sama seperti diri kita ingin membangun suatu misalkan suatu bangunan tanpa bekerja sama, tentunya tidak akan terwujud. Sama halnya dengan di sekolah kita. Ketika kita ingin maju, tetapi hanya 1-2 orang yang peduli, tidak ada kolaborasi antara guru satu dengan guru yang lainnya, tidak akan terwujud. Untuk itu mohon maaf ibu bapak dan guru, bukan saya di sini menggurui, tapi kita sama-sama mungkin ya untuk belajar dan untuk meningkatkan sekolah kita. Jadi kita diharapkan semua ada kerjasamanya. Mungkin terkadang pemikiran kita itu beda dengan pemikiran orang lain gitu ya. Otomatis terkadang dengan berusahanya, kalau berusaha sendiri otomatis pusing, mungkin ya bisa dikatakan pusing. Kenapa nggak sejalan gitu ya? Kenapa yang ini seperti ini, yang ini seperti itu gitu. Jadi alangkah baiknya kita ketika ada program apapun kita laksanakan bersama. Kalau misalkan kita ada program yang kita jalani, insya Allah hasilnya pun juga akan bagus seperti itu. Dan yang kelima ini kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, terus kesenangan dan kebebasan. Nanti pemaparannya di belakang ya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak ada pembeda yang ibu dan bapak. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut William Walter pada teori kontrol. Dan yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan oleh kita semua. Nilai-nilai kebajikan yang ketiga yaitu nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita. Kenal dengan profil belajar Pancasila. Mungkin ibu dan bapak sekarang ya kita wujudkan profil
pelajaran Pancasila tersebut. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin ini insya Allah setiap kelas akan dilaksanakan. Yang kedua, mandiri, anak kita dituntun untuk mandiri. Yang ketiga, benar kritis. Ya, yang keempat, keanekaan global, dan yang kelima, bergotong royong. Keenam, kreatif. Jadi diusahakan ibu dan bapak sebisa mungkin kita tuntun anak itu supaya bisa kreatif, mandiri, ya. Gotong royong tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tentunya bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakatnya. Murid kita, ya, sehingga guru dapat merancang tindakan yang dapat menumbuh motivasi intrinsik murid. Adapun 5 kebutuhan dasar murid tersebut menurut William, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang 5 kekuasaan. Nah, ibu dan bapak, di sini 5 kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa? Suka banyak ya. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya, banyak yang melenceng gitu ya, yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Yang kedua ini cinta dan kasih sayang, ya. Yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, di mana anak itu harus senang, merdeka gitu ya. Jadi kita tahu gitu, si anak ini arahnya kemana, karena di dalam pembelajaran kesenangan anak itu bermacam-macam gitu ya. Kita ada istilah diferensiasi gitu ya. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan anak. Anak itu kalau misalkan kesenangan anak itu bermacam-macam, berbeda. Misalkan dari satu kelas itu 20 orang itu berbeda-beda, tidak akan ada yang sama, ibu dan bapak ya. Jadi ketika memberikan pembelajaran dengan ceramah, itu mungkin tidak semua menerima. Ada yang bisa dengan sistemnya media, ya media. Terus dengan mendengarkan, ada yang mendengarkan itu berarti bersama ya. Terus ada juga dengan anak, sepertinya anak itu tidak memperhatikan gitu, tapi tidak bisa diam. Tapi ketika dikasih pertanyaan atau waktu ulangan, ya bisa berarti bermacam-macam karakter anak. Di situ kita harus mengetahui. Yang kelima yaitu kekuasaan. Lanjut. Di sini tadi sebagai penghukum ya, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, yang kedua tadi membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut gitu ya. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau sebagai pemantaunya. Memonitor berarti mengawasi, hanya mengawasi. Yang kelima, yang tadi sudah dipaparkan ya, sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Maka dari kelima ini ya kita lihat juga posisi kontrol guru. Next. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu ya. Dengan nada keras itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Nah, sambil
Itu sebagai teman. Nah, ada lagi yang sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, gitu ya? Itu sebagai pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi dicari untuk mencari solusi, ya. Berarti itu sebagai manajer. Satu lagi, kamu selalu yang paling terakhir, gitu. Ketika anak mengerjakannya terlambat, itu sebagai penghukum. Next. Bisa menemukan Sudah jadi satu bayi. Oh, Operator nak bawa air hutan gitu. Dalam ngomong tadi nama asal pajak yang kudu ada materi bilang sama ada audien teh bakal tunduk. Ini yang video. Oh video. Video mah. Nah, Kan koneksi di mana teman demokrasi ya. demonstrasi. Ini Tadi. Bluetooth mode. Waiting. Bluetooth connected. cek nak bututnya, cek nak bututnya. Ya. Aduh, jadi capture ini. Ibu dan Bapak, tayangan yang tadi itu merupakan contoh segitiga diskusi, ya. Di mana ketika anak mempunyai kesalahan, jadi tidak langsung untuk menghukumnya, gitu ya, atau menjudge langsung bahwa menyalahkan anak tersebut, tapi tentu kita panggil dulu. Nah, sesudah kita panggil, tanya alasan apa, gitu ya, melakukan hal tersebut, gitu. Jadi Ibu dan Bapak, di sini segitiga diskusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, kita validasi tindakan yang salahnya dulu. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, gitu, seperti itu. Mungkin Ibu dan Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan kita bisa mengimplementasikan
di kelas masing-masing buat kemajuan sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ani sebenarnya SPD yang telah memberikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, dari awal sampai akhir kita tutup saja acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah dalam kesempatan ini pada hari Jumat sekarang kalian sepertinya sehat-sehat semua ya. Nah, sesuai dengan jadwal kemarin bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Apa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita ya, yang tentunya kemarin Ibu sudah mengungkapkan bahwa keyakinan kelas itu dibuat oleh kalian semua dan disepakati kita semua ya. Nah, untuk itu kita mulai, karena keyakinan kelas itu sama tidak dengan aturan kelas? Kalau aturan kelas itu dibuatnya oleh seseorang, seperti dibuatnya hanya ibu saja, berarti aturan ibu ya. Kalau misalkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dibuat oleh kalian, disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Jadi tidak boleh apa? Dilanggar ya. Kita buat dengan keyakinan kelas kita menggunakan bahasa yang positif ya. Nah, oke. Ibu bagikan dulu kertasnya. Coba kalian nanti masing-masing berpendapat ya, apa saja keyakinan kelasnya. Boleh, mau pakai ballpoint boleh, mau pakai apa? Pensil boleh. Lihat ya. Silakan. Siapa? Ballpoint sama pensilnya? Jangan banget. Ya. Ayo. Bebas, sebebas-bebasnya kalian. Kesepakatan kelas itu mau seperti apa gitu ya. Silakan. Iya, boleh. Kenapa? Sudah. Oke. Oke. Mana pensilnya? Ambil. Boleh. Udah. Boleh. Bebas. Sebebas-bebasnya kalian. Kesepakatan, yang namanya kesepakatan nanti. Nah. Boleh. Satu aja. Boleh. Silahkan. Sudah semua anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Rupanya kalian sudah bisa mengungkapkan ide-idenya ya untuk buat kesepakatan kelas kita. Nah, coba
Siapa yang ingin ke depan? Silahkan, Safik. Dibaca dulu ya. Harus mendengarkan guru saat guru menjelaskan materi di depan kelas. Nah, pintar. Silahkan ke depan. Nah, apa? Silahkan duduk kembali. Apakah sepakat semua? Apakah sepakat semua? Apa? Baca lagi, sekali lagi. Harus mendengarkan guru saat guru menjelaskan materi di depan kelas. Nah, sepakat semua? Sepakat. Oke. Sekarang siapa lagi yang mau ke depan? Silakan. Ke depan, bacakan. Boleh, akan. Nah, coba. Tidak berisik, menghormati guru dan sesama teman. Gimana, sepakat semua? Sepakat. Satu orang lagi. Coba, mau ke depan? Coba. Lihat dulu. Silahkan, karena ini semua sudah. Kalian boleh menempel di sini ya, yang sudah disediakan sama ibu. Silahkan ke depan. Ayo, yang lurus. Yang sudah duduk kembali ya. Boleh. Ya. Ayo. Nih. Boleh. Tinggi ya. Bantu. Boleh. Alhamdulillah anak-anak, setelah hasil kalian sudah terpampang di depan ya. Untuk itu kesepakatan kelas ini untuk bukti fisiknya berarti kalian apa? Nah, ini atas bukti kesahan kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Untuk itu ibu absen dulu ya. Akram Jahria, nggak ada. Aldi. Silakan. Iya, nggak usah. Alia. Akila. Arfan. Neng Aprilia. Helma. Neng Kaila. Muhammad Faisal.
Kau Jan? Ini Jan? Muhammad Rehan? Najwa? Raihan? Rakan? Rizka? Seti? Celia? Airi? Sakti? Sakila? Wirasena? Siap untuk Java ya. Sama Zulfa. Java. Zulfa. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kesepakatan kelas ini sudah kalian tanda tangani. Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini kita semua bisa menjalankannya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke anak-anak, setelah hasil dari kesepakatan kalian dan sudah dipilih-pilih sama ibu, artinya kalau ada yang sama berarti salah satunya diambil sama ibu ya. Nah, kesepakatan yang telah dibuat kalian ini udah ibu simpulkan. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang sopan dan rapi serta memenuhi standar ketentuan. Yang ketiga, itu sebelum dan sesudah belajar kita berdoa ya. Yang keempat, menjalankan piket sesuai jadwal yang telah disepakati. Dan yang kelima, selalu menjaga kebersihan kelas dan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, tidak berbicara yang tidak perlu selama proses belajar mengajar berlangsung.
Yang ketujuh, menghargai perbedaan pendapat di dalam kelas. Ya. Yang kedelapan, menghormati seluruh warga sekolah, baik guru, peserta didik lain, maupun staf pengajar yang ada di SDN Tegal Panjang 5. Nah, yang kesembilan, membiasakan mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih ketika apa? Memerlukan bantuan. Yang ke-10,